Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Yakni coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, kemudian coach, dan juga sebagai coaching. Bersama saya saat Monangan Slitonga dari SD Anugerah Batu 1 Demak. Saya Siti Fatima dari SMP Negeri 1 Teluk Pandan. Dan saya Rahmadania dari SMK Negeri 1 Rantau. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore Ibu Siti. Selamat sore Pak Sahat. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini yang saya dengar informasinya Bu Siti besok akan melakukan coaching ya? Benar Pak, saya akan melakukan coaching kepada Ibu Rahmadania. Oh, kepada Ibu Rahmadania. Nah, sebagai awal, ya sebelum Ibu melakukan coaching besok dengan Ibu Rahmadania, apakah Ibu sudah mengetahui kira-kira apa nih permasalahan yang dialami oleh Ibu Rahmadania? Untuk permasalahannya belum ada Pak ya pembahasannya, nanti mungkin dilakukan pada saat coaching. Untuk awalnya ini Bu Ramadhania hanya mengirim pesan kepada saya bahwa dia ingin bercerita kepada saya, seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Nah, seperti ini, sebelum kita lanjut kepada sesi wawancara untuk coaching pada hari ini, saya akan menyampaikan kepada Ibu Siti beberapa rubrik penilaian yang nantinya ada dalam penilaian yang diterapkan dalam proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Ibu Rahmadania. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta nantinya, ya proses yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ataupun dari Ibu selaku coach. Akan tetapi jangan lupa ya, agar disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gimana Bu Siti, bisa dipahami? Baik Pak Sahat, bisa. Ini Bu Siti, kamera bermasalah kah? Tidak sih Pak sebenarnya di sini. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah, kira-kira kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Pak Sahat, mungkin ada 2 kompetensi Pak Sahat ya yang ingin saya tonjolkan dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama itu hadir penuh untuk mendengarkan cerita dari Ibu Rahmadania. Kemudian yang kedua adalah memberi pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetisi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik ya dari kegiatan yang ingin Ibu observasi dari Ibu Rahmadania artinya? Sesuai dengan kompetensi yang ingin saya capai Pak dengan pertanyaan nomor 1. Jadi nanti ketika Bu Rahmadania bercerita, saya berharap saya dapat penuh gitu mendengarkan cerita dari Bu Rahmadania. Kemudian saya berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Rahmadania. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Bu, kira-kira indikator yang seperti apa yang ingin ditingkatkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Pak Sahat, mungkin yang pertama itu adalah Bu Rahmadania bisa dengan santai menceritakan masalah yang dia hadapin kepada saya. Kemudian saya berharap Bu Rahmadania akan menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir itu Bu Rahmadania bertanggung jawab gitu Pak, kapan dia akan menyelesaikan masalahnya itu. Sehingga unek-unek yang ada dalam hati Bu Rahmadania itu dapat terselesaikan. Seperti itu Pak Sahat.
Saya sudah bisa menangkap seperti apa nanti serangkaian yang Ibu akan lakukan dalam proses coaching-nya. Semoga nanti serangkaian yang sudah Ibu sampaikan kepada saya dan itu bisa langsung terrealisasi dengan Ibu Ramadhanianya, Ibu ya. Oke, Baik. demikian ya yang hasil observasi pada kegiatan pra-observasinya. Ya, silakan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Ramadhania selaku coach. Assalamualaikum Bu Ramadhania. Waalaikumsalam Bu Siti. Iya, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Ramadhania. Jadi kemarin kan Bu Ramadhania sempat ya chat kepada saya bahwa Bu Ramadhania ada sebuah permasalahan begitu yang ingin Ibu ceritakan kepada saya ya Bu Ramadhania. Betul sekali Ibu, ada beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik, mungkin kira-kira apa itu permasalahan yang Bu Ramadhania ingin ceritakan kepada saya? Baik, jadi seperti ini Bu Siti. Jadi, saya kan mengajar di kelas 10. Jadi dari kelas Benar, Bu. 10A, 10B, 10C, itu dari setiap kelas banyak sekali anak-anak yang cenderung tidak aktif. Mereka tidak aktif secara lisan, tidak berani berbicara, kemudian tidak berani menyampaikan pendapat, dan suasana pembelajaran jadi kurang aktif seperti itu. Jadi suasana pembelajaran jadi monoton, Bu Siti, seperti itu. Iya, baik Bu Ramadhania. Jadi Bu Ramadhania ini mengalami sebuah masalah ketika pembelajaran Bu ya. Ada siswa mungkin yang sulit untuk memahami atau sulit aktif gitu Bu ya dalam Iya. pembelajaran Ibu. Kira-kira kan itu hambatan Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu, kalau hambatan seperti itu untuk menemukan solusinya kira-kira apa yang ingin Ibu Ramadhania lakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode dan strategi yang bervariasi sebenarnya Bu, seperti itu. Karena sebagian waktu biasanya itu kan waktu saya mengajar di kelas itu sudah saya bagi per kelompok, tapi hasilnya kurang maksimal seperti itu. Sepertinya mereka itu butuh strategi atau metode pembelajaran yang bervariasi dan baru deh, Bu, seperti itu. Ya, baik Bu Ramadhania. Tadi kan Ibu Ramadhania menyebutkan ini ingin mencari strategi atau metode Bu ya yang sesuai dengan karakteristiknya murid Ibu. Mungkin Bu Ramadhania bisa menceritakan atau punya gambaran satu metode apa kira-kira atau strategi apa yang akan Ibu terapkan di kelasnya. Baik, Ibu, sepertinya yang akan saya terapkan itu metode pembelajarannya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya, berdiferensiasi salah satunya, yaitu dengan pembentukan kelompok. Tapi di sini saya akan membuat kelompoknya itu lebih kecil lagi, Ibu. Yang semula biasanya satu kelompok itu 6 atau 7 orang, mungkin akan saya buat satu kelompok itu 4 atau 5 orang saja, Ibu, seperti itu. Jadi berdasarkan gaya belajar mereka, berdasarkan profil pelajar mereka, seperti itu. Dan juga minatnya mereka itu seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Saya ingin bertanya lagi, kira-kira jika itu Ibu terapkan, kemudian ada hambatan kembali nih Bu Ramadhania, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Hambatan itu kan pasti ada, Ibu. Jadi yang Nah, saya lakukan, hambatan itu pasti ada. Jadi yang saya lakukan itu, saya tetap akan selalu fokus mendampingi anak, terus memfasilitasi mereka seperti itu, Bu. Karena kita kan tahu di dalam kelas itu kan karakternya berbeda-beda. Jadi ada yang perlu pendampingan secara khusus, ada yang perlu dikasih soal atau soal pengayaan yang lebih biar mereka itu merasa tertantang seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu saya harus hadir penuh dan harus memfasilitasi semua siswa di kelas saya seperti itu. baik Bu Ramadhania, seperti itu Bu Ramadhania ya. Kira-kira ini kapan Ibu mau melakukannya? Secepatnya Bu, kalau bisa sih minggu depan seperti itu. Jadi biar apa ya?
biar ini kan masih motivasi saya ini masih sangat tinggi nih ya, semangatnya masih sangat luar biasa sekali. Jadi insya Allah dalam minggu depan saya akan mencoba seperti itu. Ya, kira-kira nanti ketika Bu Ramadhani akan membuat strategi tadi atau metode Bu ya, metode pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, Iya, kira-kira Ibu perlu tidak bantuan dari teman atau rekan sejawat Ibu? sangat perlu Ibu. Kira-kira siapa ini yang Bu Ramadhani yang mau libatkan ini yang akan membantu Ibu? Mungkin teman di kelas di rekan sejawat saya, ya mungkin Ibu Citra seperti itu yang akan membantu saya. Baik Bu, untuk komitmennya Ibu terhadap rencana tersebut apa kira-kira Bu Ramadhani ya? Komitmennya itu karena di sini kan saya sudah bercerita nih dengan Ibu Siti Fatimah. Jadi komitmennya saya akan menjalankan atau mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu sesegera mungkin. Dan nanti ketika ada hambatan, saya akan coba bertanya kepada ibu atau diskusi kepada ibu, dan setelah itu ketika selesai saya melakukan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melaporkan hasilnya kepada ibu. Baik. Kemudian Bu Ramadhania, bagaimana sih tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Ibu? Ke tindak lanjutnya mungkin nanti akan ada coaching berkelanjutan ya Bu ya mengenai hambatan yang akan saya hadapi nantinya, karena saat ini kan saya belum tahu ada hambatannya atau tidak, tapi pastinya ada hambatan. Dan saya berharap sih Bu nggak ada hambatan kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang nanti ada hambatan yang cukup membutuhkan uh, coaching dari Ibu Siti Fatimah, saya akan kembali menghubungi Ibu Siti Fatimah. Seperti itu. Oke, baik Bu Ramadhania. Jadi hasil dari coaching ini Bu Ramadhania sudah apa ya, sudah bercerita kepada saya dan sudah menemukan solusinya sendiri Bu Ramadhania ya. Jika Baik, nanti Ibu. ke depannya ada hambatan atau ada masalah lagi yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, silakan Ibu menghubungi saya ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung ya kita bisa seperti ini Bu, virtual saja. Siap, Ibu. Baik, saya tunggu cerita selanjutnya dari Bu Ramadhania. Mungkin itu saja Bu Ramadhania ya. Iya, baik, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu Siti. Tadi Bu Siti sudah melakukan coaching dengan Ibu Ramadhania. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada saat pra-observasi tadi? Ya, baik Pak Sahat. Jadi tadi setelah saya melaksanakan coaching bersama Ibu Ramadhania, saya sudah hadir sepenuhnya mendengarkan curhatan dari Ibu Ramadhania terkait permasalahan yang dia hadapi di sekolahnya, yaitu tentang siswa yang kurang aktif. Kemudian saya berupaya memberikan Bu Ramadhania pertanyaan yang berbobot untuk memancing Bu Ramadhania menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, saya sangat setuju, Bu Siti. Menurut saya sebagai observer yang juga hadir pada saat proses coaching tadi, ya, tadi Bu Siti dan Bu Ramadhania sudah berjalan, proses coaching itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu juga Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ramadhania, ya, sehingga Bu Ramadhania bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, ya, dari selama proses coaching berlangsung seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kira-kira kompetisi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil
coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu. Ya, baik Pak Sahat. Mungkin saya akan terus ya menjadi sebagai coach bagi teman-teman yang membutuhkan solusi atau lagi ada masalah kemudian cerita kepada saya. Mungkin saya akan terus melakukan ini Pak supaya terbiasa gitu saya sebagai coach untuk teman-teman dalam hal berbagi permasalahan baik dengan peserta didik atau mungkin nanti mereka punya permasalahan dengan rekan sejawat Pak ya, mungkin seperti itu. Jadi kompetensi yang ya, saya akan terus-menerus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, kemudian berusaha menjadi coach yang baik untuk teman-teman yang berbagi kepada saya. Ya, benar sekali Bu. Jadi dengan kita sesering mungkin melakukan kegiatan coaching, maka nanti kita juga akan terbiasa juga lebih expert lagi dalam hal membantu orang-orang lain menemukan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi gitu ya Bu ya. Baiklah Bu, demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore. Sore Pak Sahat, terima kasih.